Oke guys, kita lanjutkan cerita horor yang berjudul Jangan Pernah Menjawab Panggilan dari Kuburan Part 3. Tapi sebelum kalian menonton, alangkah baiknya kalian support channel ini supaya saya lebih semangat lagi upload cerita lainnya dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih. Reno berdiri dan mencoba menyerang Raras dengan pisau dapur. Tapi begitu pisaunya menyentuh tubuhnya, pisau itu meleleh seperti lilin. Raras mengangkat tangannya. Reno terangkat ke udara, tubuhnya bergetar hebat. Lalu, dengan gerakan jari ringan, leher Reno patah. Tubuhnya jatuh keras ke lantai, mati. Alia menjerit histeris. Tidak! Reno! Alia berusaha kabur, berlari keluar gubuk menembus kerumunan hantu. Tapi setiap langkah seperti ditarik kembali. Seperti tanah mencoba menelannya hidup-hidup. Hantu-hantu itu mulai bergerak, mengejar Alia. Alia berlari di tengah kabut malam, diikuti oleh suara-suara jeritan, tangisan, dan suara langkah-langkah kaki tak kasat mata. Setiap ia menoleh, hantu-hantu itu semakin dekat. Berlari, melayang, merangkak dengan kecepatan tak masuk akal. Alia menangis berteriak, "Tolong, jangan ambil aku. Aku cuma angkat telepon." Raras berbisik dari berbagai arah. Dan itu sudah cukup. Alia terjatuh ke sebuah lubang kubur terbuka yang tiba-tiba muncul di bawah kakinya. Tanah mulai menimbun tubuhnya sendiri. Dari atas, Raras menatap, tersenyum puas. Di tangan Raras tergenggam ponsel Alia. Layar menyala, satu panggilan masuk. Nama kontak, Alia. Kuburan itu bukan lagi tempat pemakaman biasa. Ia kini berubah menjadi pintu neraka. Alia berbaring dalam lubang, tubuhnya setengah terkubur oleh tanah yang bergerak sendiri, seperti tangan-tangan tak kasat mata sedang menimbunnya. Suara napas berat dan lolongan makhluk gaib menggema dari bawah tanah. Dan di atas lubang, Raras berdiri. Ia memegang ponsel Alia yang kini bergetar hebat. Dengan suara ringtone lirih dan tangisan anak kecil yang memanggil nama Alia berulang-ulang. Raras, suara seperti logam berkarat. Yang menjawab, harus kembali bersamaku. Alia berteriak sekuat tenaga, menangis. Tidak, aku tidak mau mati. Aku minta maaf. Dengan segenap tenaga yang tersisa, Alia meraih akar pohon di tepi lubang dan menarik dirinya keluar. Wajah dan tubuhnya berlumur lumpur dan darah. Ia berlari tanpa arah, kembali ke hutan, kembali ke jalan setapak yang entah membawa keselamatan atau hanya menuju neraka yang lebih dalam. Tapi malam ini bukan milik manusia. Ini adalah malam milik Raras. Suara teriakan Reno terdengar. Bukan teriakan hidup, tapi gaung kematian. Alia menoleh. Reno berdiri jauh di ujung jalan. Tubuhnya kaku, matanya kosong, lehernya patah, menjuntai tak normal ke arah bahu. Tapi ia tersenyum. Alia, ayo ikut kami. Rasanya dingin, tapi tenang. Dari balik pepohonan, makhluk-makhluk lain muncul. Tika, dengan wajah penuh tanah dan mata membusuk. Mbah Ratmi, setengah tubuhnya hangus, mulutnya penuh cacing. Dan di antara mereka, dirinya sendiri. Alia melihat kembaran dirinya, berjalan ke arahnya, mengenakan baju yang sama, dengan leher tergorok. Alia, gila, tak bisa menahan histeris. Aku masih hidup. Aku bukan milik kalian. Semua hantu mulai berlari mengejarnya, bukan hanya melayang, tapi kini berlari seperti hewan buas. Bunyi detakan kaki tak berpola. Suara rintihan dan jeritan bersahut-sahutan. Alia berlari seperti orang gila. Pohon-pohon seakan bergerak menjebaknya. Langit berubah merah, angin seperti jeritan roh. Dan di depannya, jalan buntu, tebing curam. Di bawahnya jurang dan batu tajam. Raras muncul di belakangnya, perlahan. Wajahnya semakin rusak, matanya mengalirkan darah hitam. Raras berbisik. Tidak ada tempat lari. Yang memanggil telah dipanggil balik. Alia berbalik,
Tubuhnya gemetar, air mata bercampur darah mengalir. Satu-satunya pilihan adalah melompat atau menyerahkan diri. Ia menatap langit terakhir kali. Lalu, ia melompat, dan ketika tubuhnya menghantam batu di dasar jurang, ponselnya berdering 1 kali, layar menyala. Panggilan masuk, kuburan. Lalu, gelap total. Malam itu, suara telepon terakhir berhenti, dan kuburan kembali sunyi. Tapi jika kau pergi ke sana, dan seseorang meneleponmu, jangan pernah kau jawab, atau engkau akan jadi panggilan berikutnya. 3 hari setelah malam berdarah itu, berita tentang hilangnya 3 mahasiswa, Alia, Reno, dan Tika, menyebar di media sosial dan berita lokal. Polisi dan tim SAR menyisir desa dan hutan sekitar. Mereka hanya menemukan sebuah rumah tua yang hancur, beberapa jejak lumpur, dan sebuah ponsel rusak, setengah terkubur di kuburan tak bernama. Ponsel itu milik Alia, tapi yang lebih mengerikan, layar ponsel masih menyala. 1 pesan belum dibuka. Dari kontak bernama Raras, isinya hanya 1 kalimat. Giliranmu. Teman-teman kampus mereka mulai menerima telepon dari nomor tak dikenal. Beberapa mengaku mendengar suara Alia menangis atau teriakan Reno minta tolong. Ada yang mengangkat. Dan beberapa hari kemudian, mereka menghilang tanpa jejak. Seorang dosen membuka ruang kelas dan melihat kursi kosong Alia. Ia berjalan ke mejanya dan menemukan foto Alia, Reno, dan Tika yang sebelumnya tidak ada. Foto itu terbakar setengah, hanya wajah Raras yang masih utuh di belakang mereka, berdiri jauh di latar belakang. Padahal tak ada yang ingat siapa Raras itu. Malamnya, seorang mahasiswa lain, Ardi, teman sekelas Alia, duduk sendiri di kamarnya. Ponselnya berdering. Layar menunjukkan, "Panggilan masuk, Alia." Dengan ragu ia menjawab, "Halo? Alia?" Suara di ujung sana hanya napas berat dan bisikan, "Ayo main ke kuburan, aku tunggu." Layar ponsel retak, lampu kamar padam. Dan Ardi tak pernah terlihat lagi keesokan harinya. Dan begitulah, legenda itu terus hidup menjadi kutukan digital yang menjalar lewat suara, sinyal, dan rasa penasaran. Jika kau mendapatkan telepon dari nomor tak dikenal, terutama jika itu berasal dari dekat kuburan, jangan pernah mengangkat, karena kau mungkin panggilan berikutnya.